Iya, betul. Memang kedatangan saya ke sini sama teman saya itu bukan untuk intinya merusak hutan sini ataupun berbuat yang tidak baik. Kami hanya ingin tahu sejarah ataupun mendengar. Katanya memang dulu alas Mentawai itu sangat wingit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iman Laslos, seperti biasa berjumpa lagi dengan saya Om Janim di channel Iman Laslos. Kali ini saya akan melakukan sebuah ekspedisi ya mas ya, ekspedisi mas, ekspedisi ataupun penelusuran ya, seperti biasa. Saya berada di sebuah jalan yang intinya jalan ini hanya jalan bebatuan yang menuju ke puncak dari gunung ini, dan hutan kanan kiri saya semuanya hutan, dan mungkin ada sebagian yang udah jadi perkebunan karena mungkin warga daerah sini nih yang bercocok tanam di area pegunungan ini pemirsa. Ayo mas, kita langsung aja kita naik ke atas mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini pemirsa, ini udah ditanamin sama warga ya. Ada pohon pepaya, itu pepaya tapi berbunga ya. Biasanya bunganya itu sangat bermanfaat sekali untuk obat mas Evi. Betul sekali. Mungkin yang ini pepaya, kalau orang Jawa itu pepaya lanang mas Evi. Dia tidak berbuah, cuman berkembang, berbunga ya, dan bunganya itu luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya hutan di sini itu sangat ini sekali, sangat ngeri sekali pemirsa. Karena hutan di sini hutan yang sangat lebat dan juga banyak sekali demitnya. Pada zaman dulu juga memang sangat terkenal keangkerannya pemirsa. Saya merasakan di area sini ada sebuah ininya, ada kekuatan energi supernatural yang sangat kuat ya, sangat kental. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sepertinya pemirsa, sepertinya ini ada yang akan muncul. Ini kita jauh-jauh ke sini mas Evi ya. Ini perjalanan juga kita hampir seharian pemirsa menyampai daerah sini. Dan di sini ternyata isinya hutan yang sangat lebat, dan kita berada di tengah-tengah hutan. Jalan ini berada di tengah hutan. Mungkin ini hanya bisa dilewati dengan kendaraan roda 2. Kalau mau roda 4 sangat sulit sekali. Mungkin bisa tapi sangat sulit ya, karena jalannya berbatu dan banyak pinggir-pinggirnya itu banyak jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Konon katanya, wow, saya nggak sadar mas, ternyata sangat bagus sekali bunga pepaya itu mas Evi. Itu yang ini loh, yang saya bilang mungkin itu pepaya lanang ya. Kalau bahasa Jawa itu lanang itu laki-laki, jadi dia tidak berbuah, hanya berkembang.
Itu sangat dicari itu kembangnya Mas Epi. Dibikin sayur juga enak Mas Epi. Banyak manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya dulu di daerah sini ini ada sebuah hutan yang sudah dibabat Mas Epi. Yang sudah dibabat dan menjadi sebuah kerajaan yang sangat ternama. Namanya itu kalau nggak salah tuh Alas Mentaok. Dulunya Alas Mentaok dibabat menjadi sebuah kerajaan yang sangat besar pada zaman kerajaan Pajang. Assalamualaikum. 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 Astagfirullahaladzim. Keras banget suaranya Mas Epi. Saya melihat di depan sana pemirsa ada satu sosok. Beliau mengenakan jubah putih dan memakai belangkon. Belum kelihatan Om. Baterainya tadi Mas Ewi, mana baterainya tadi? Ini Om. Astagfirullahaladzim Mas Ewi. Astagfirullah. Mungkin burung atau sesuatu Mas Ewi. Terus yang belakang depan ada yang menghadang kita Mas Ewi. Hai Mas Ewi. Kelihatan nggak di kemarin Mas Ewi? Lihat. Kuntilanak bukan Mas Ewi itu. Coba deketin Mas Ewi. Tapi auranya ini loh. Ah bukan Mas Ewi. Kelihatan memang seperti kuntilanak. Tapi dia seperti memakai jubah ke belakang Mas Ewi. Tuh Mas Ewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Engkau menghadang perjalanan kami. Oh, seperti itu. Mohon maaf. Kedatangan kami ke sini bukan untuk membuat onar ataupun merusak apa yang ada di tempat ini. Kamu penguasa wilayah sini. Oh. Dan ini dekat dengan bekas kerajaan Mataram. Dan engkau, siapakah gerangan dirimu? Apa? Engkau yang membuat atau membabat alas di sini. Alas apa? Alas Mentaok. Subhanallah. Itu kan pada zaman kerajaan Pajang. Alas Mentaok yang dibabat oleh Ki Juru Mertani dan anaknya Panembahan Pasopati. Panembahan Senopati, mohon maaf. Oh, subhanallah. Berarti engkau Panembahan Senopati.
Mohon maaf, Panembahan, saya tidak tahu. Iya, betul. Memang kedatangan saya ke sini sama teman saya itu bukan untuk intinya merusak hutan sini ataupun berbuat yang tidak baik. Kami hanya ingin tahu sejarah ataupun mendengar, katanya memang dulu Alas Mentawuk itu sangat wingit sekali. Oh iya, iya. Berarti engkau yang membabat Alas Mentawuk hingga menjadi sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Mataram yang sangat subur. Iya. Iya. Kenapa? Kenapa dengan Raden Ronggo? Bukankah Raden Ronggo itu putra Senopati? Oh. Ya, ya, ya. Jadi seperti ini pemirsa. Beliau bilang, tolong. Aduh, ini sih bukan jalur saya ke sini. Saya hanya orang biasa. Memang kesaktian putra Senopati sangat terkenal. Dia sangat sakti. Tapi mohon maaf, beliau sangat sombong. Iya. Aduh, mohon maaf Senopati. Saya tidak bisa. Saya hanya orang biasa Senopati. Kalung. Iya Senopati. Ini pemberian Ki Lurah Petruk, anak dari Eyang Semar. Iya betul. Mungkin itu sudah kebetulan Kiai ini Senopati. Saya dipercaya sama beliau dan diberikan kalung ini. Betul. Mudah-mudahan saya bisa intinya menyebarkan kalung ini agar masyarakat bisa menggunakannya. Gimana itu? Tapi mohon maaf, Panembahan Senopati, saya tidak pantas untuk singgah di kerajaan Senopati. Saya hanya ingin tahu. Betul. Memang sangat luar biasa. Bumi Mataram sangat makmur di bawah kepemimpinan Senopati. Baik.
Baik, baik, baik Senopati. Iya betul. Berarti engkau masih di sini. Sebenarnya beliau ini sangat sakti pemirsa. Beliau sangat raja yang sangat sakti. Beliau, mohon maaf Senopati, beliau memperistri, yaitu mempunyai istri. Dia menikah dengan Ratu Kidul dan mempunyai anak yaitu Raden Ronggo. Anak yang sangat luar biasa, yang sangat sakti mandraguna. Dan tapi karena kesombongan Raden Ronggo, dia tewas dibelit ular yang sangat besar. Mohon maaf, memang saya membaca sejarah detik itu dan saya tahu banyak sekali sejarah-sejarah kerajaan pada zaman kerajaan engkau, yaitu kerajaan Mataram, yang tadinya hanya sebuah hutan, yaitu hutan Mentauk, menjadi tanah perdikan yang sangat luar biasa, makmur, dan sampai menjadi sebuah kerajaan, itu kerajaan Mataram. Baik. Ya, insya Allah. Saya hanya ingin mendengar ataupun ingin tahu. Silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau sudah pergi, Mas Sebi. Ternyata beliau itu Panembahan Senopati. Beliau raja di kerajaan Mataram. Dia anak sultan dari kerajaan Pajang, Kesultanan Pajang, anak angkat. Dan ayah yang asli itu yaitu Ki Jurumertani, yang sangat dia itu kepemimpinannya sangat bijaksana. Cuman sayang anaknya itu ya Raden Ronggo itu mempunyai sifat yang sombong. Astagfirullahaladzim. Dia menantang seluruh orang-orang, bahkan pernah bertempur dengan seorang pendekar dari tanah Banten, dan akhirnya pendekar di tanah Banten itu sampai tewas oleh Raden Ronggo. Subhanallah. Dan beliau juga pernah membunuh seorang Brahmana, apa yang namanya Mas Evi, dan Brahmana itu meninggal. Dan sebelum meninggal, Brahmana mengeluarkan ucapan bahwa Raden Ronggo itu akan meninggal dibelit oleh seekor ular yang sangat besar, dan itu memang terjadi. Astagfirullah, subhanallah. Ini jalan yang menuju ke sana Mas Evi. Astagfirullah. Ayo Mas Evi, kita sambil jalan Mas Evi. Siapa tahu kita bertemu dengan yang lain Mas Evi, tokoh-tokoh yang lain seperti mungkin Ki Jurumertani, dan memang Raden Ronggo itu saya mendengar kisahnya itu dia itu mengalahkan
seorang demang dari Kali Sengoro yang namanya Ki Demang Kembang Sempol. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu penelusuran saya kali ini. Saya akan lanjut mungkin ke sana ke atas sana bersama Mas Epi. Jadi saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas.